Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kurikulum yang relatif cepat. Ini lagi kuliah. Mulai dari Iya, KBK, kuliah KTSP, online. sampai kepada kurikulum 13. Iya. Nah, melihat fenomena tersebut, apakah ada dampak dan pengaruhnya dari pergantian kurikulum tersebut terhadap sistem pembelajaran di sekolah? Apakah ada dampak dan pengaruh terhadap sistem Pergantian kurikulum sekolahan? tersebut di sistem pembelajaran di sekolah? Sistem. Baiklah, sekian. Terima kasih. Ya, ada yang mau menjawab? Baik. Pertanyaannya sudah ada ya di sana. Berarti boleh diserahkan kepada teman-teman atau boleh dijawab oleh kelompok kan, Bu? Boleh. Kalau kelompok bisa jawab, silakan jawab. Kalau misalnya temannya bisa jawab, nggak apa-apa. Bebas saja. Baik. Karena langsung menjawab, apakah kami beri kesempatan, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Kalau jika ingin menjawab, langsung saja. Dengan menyebut namanya. Bertanya izin menjawab moderator. Baik, kepada kakak dipersilahkan. Sylvia ya? Sylvia, baiklah, sebelumnya kepada Sylvie. Ya, nama saya Sylvie Sunyatri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rahayu, di mana pertanyaannya adalah dampak dari perubahan kurikulum dalam sistem pembelajaran. Seperti yang Ibu Elva tadi sudah bahas, kalau perubahannya itu dalam bentuk perubahan kurikulum 94, kurikulum KBK. Kalau ditanya pengaruh atau dampak, pasti sudah ada, karena perubahannya itu cukup signifikan, karena Ibu bilang dari yang belum pakai sistem pembelajaran yang belum pakai, yang belum memakai, kalau dibilang pengaruhnya pasti ada, salah satu pengaruhnya adalah ketidaksiapan dalam perubahan kurikulum itu tersendiri gitu. Misalnya, apabila perubahannya tidak matang, kita lihat dari masa reformasi itu pendidikannya udah banyak isu-isu yang terjadi, pasti ada ketidaksiapan dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin yang itu saja yang bisa jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sylvie Sunyatri. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya ingin. Baik, kepada Abang. Izin menambahkan moderator. Iya. Ada Bang Chandrika. Bang Chandrika tadi yang dulu ya? Iya. Nikela tadi angkat tangan tuh. Ya, kepada Nikela dipersilahkan. Nikela. Baiklah, mungkin Nikela Alia. Dampak dari perubahan kurikulum dalam sistem pembelajaran. Dampak dari perubahan kurikulum itu sangat jelas dalam sistem pembelajaran. Contohnya saja dari yang paling dekat saja dulu dari KTSP ke kurikulum. Dari KTSP itu kita melihat bahwa dalam sistem pembelajaran KTSP itu lebih berorientasi kepada aspek aktif, dimana pembelajaran berorientasi kepada dari guru kepada siswa. Sedangkan di kurikulum 2013 sistem pembelajaran itu difokuskan kepada siswa, di mana siswa diminta aktif untuk dapat mengembangkan afektif maupun motornya, di mana siswa lebih aktif, sedangkan guru menjadi fasilitator atau menjadi pembantu saja bagi siswa. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Sedikit saya kembalikan kepada Vini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nikela. Pertambahan hanya satu kali lagi karena akan ada sesi pertanyaan lagi. Akan saya simpulkan. Apakah Izin ada moderator. lagi kepada Bayu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menambahkan itu dampak dari perubahan. Iya, Bu, Bayu, Bu. Saya akan menambahkan dampak dari perubahan dalam sistem pembelajaran. Yang pertama itu kalau tahun sebelum adanya reformasi itu yang lebih jelasnya sistem pembelajarannya itu ada sistem dia lebih berbasis kepada sistem pembelajaran karakter.
di mana karakter membangun rasa kebangsaan itu masih sangat besar. Lalu setelah reformasi masuk kepada BK, itu sistem pembelajarannya itu akan lebih menonjolkan kepada pengetahuan, di mana mendapatkan pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Lalu nanti di sini di dalam BK sampai kepada kurikulum 2006 itu dipastikan adalah guru tersebut itu dia bersifat sebagai pemberi ilmu atau pentransfer ilmu. Lalu hal ini akan berubah signifikan lagi di kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017, di mana itu yang guru itu tidak bersifat lagi sebagai pentransfer ilmu secara penuh, tapi guru hanya bersifat sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di mana guru bersifat mengarahkan, dan dalam sistem pembelajarannya bukan pengetahuan yang ditonjolkan, tetapi adalah analisis dalam pembelajaran dan dalam berpikir kritis yang mana yang akan lebih ditonjolkan. Dan itu agak sedikit berbeda daripada kurikulum sebelumnya yang lebih kepada kalau dalam belum itu lebih kepada C1, C2, C3, tetapi di dalam kurikulum 2013 dia akan berbicara lebih kepada C4 dan ke atas. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu. Sesi penambahan jawaban ditutup dan saya akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari teman-teman dan tambahan saya sedikit. Jadi dampak dan pengaruh perubahan kurikulum terhadap sistem pembelajaran itu sangat berpengaruh. Salah satunya adalah ketidaksiapan guru untuk membenahi cara proses pembelajaran, di mana pada 2004 dan 2006 tuh hanya difokuskan bagaimana guru mengajar, sehingga gurulah sebagai sumber ilmu bagi siswa, dan ketika 2013 kurikulum berubah. Jadi yang mana bukan hanya kognitif saja dinilai, tetapi afektif dan psikomotor. Yang mana yang dari C1 sampai C3 saja berubah menjadi C1 sampai C6, yang mana siswa bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk menganalisis dan berpikir kritis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rahayu. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang telah memberikan jawaban, dan saya sudah mengerti. Baik, dibuka lagi sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Disilahkan. Bentar, ada pertanyaan. Sebentar. Di sini harus saudara tahu ya, bahwa kalau dalam kurikulum itu dari yang 3 tadi kita pelajari, dari yang 2004, 2006 dan juga 2013, perbedaannya yang 2013 atau K13 ini ada penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Ya, kognitif, afektif, psikomotor, Bu. Iya, jadi kalau misalnya saudara berpikir apakah penilaian kognitif, afektif, psikomotor ini sudah ada dari dulu, jawabannya ini ada ketika masa kurikulum 2013 saja. Gitu. Kalau yang lain mungkin nilainya ada, tapi istilahnya tidak memakai istilah-istilah seperti ini. Gitu. Kemudian untuk yang lebih terbaru lagi, untuk penilaian, dulu itu untuk kurikulum 2013, untuk penilaian kognitif, misalnya langsung aja secara keseluruhan kognitifnya, misalnya berapa nilainya. Tapi kalau yang terakhir sekarang, penilaian ketiga ini itu harus diterapkan pada setiap KD-nya. Gitu. KD itu banyak ya, dari misalnya kelas 2 itu, kelas 11 itu kalau nggak salah, ada sekitar 10 KD. Jadi dalam 10 KD itu harus ada 10 nilai kognitif, 10 nilai afektif, dan 10 nilai psikomotor. Jadi itu yang terbaru seperti itu untuk kurikulumnya. Gitu. Ya, silakan, ini kita 10 menit lagi ya. Ya, silakan. Baik, langsung saja kepada sesi bertanya. Diharap yang bertanya tuh yang belum sama sekali menambahkan jawaban, kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Vini. Jadi pertanyaan itu langsung aja. Jelas ya, Kak Elsa. Jadi diketik.